Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Imade Dwi. Saya akan menjelaskan root cause analysis dari analisis proses bisnis. Di sini root cause analysis atau analisis sebab penyebab. Root cause analysis adalah proses mendefinisikan, memahami dan memecahkan masalah. Jadi di sini root cause analysis itu mencari dan memahami sebuah masalah dari sebuah organisasi atau perusahaan. Di mana di sini dia akan mencari dan digambarkan sebagai penyebab pendasar dan mendasar dari ketidaksesuaian, cacat dan atau kegagalan. Seperti itu. Kemudian di sini akan menerapkan tindakan atau intervensi korektif, di mana sini sudah jelas intervensi korektif ini yang berarti melakukan perbaikan dari sebuah masalah tersebut. Kemudian dengan RCA root cause analysis ini mendefinisikan bagaimana, apa yang terjadi, mengapa itu terjadi, dan kemudian menentukan perbaikan. Jadi di sini root cause analysis itu setelah mencari tahu apa yang terjadi, kemudian dia mau mencari tahu lagi mengapa bisa terjadi, kemudian dia menentukan bagaimana cara perbaikannya. Terus di sini ada beberapa contoh root cause analysis, termasuk yang pertama ada prosedur proses kantor, kemudian masalah kontrol kualitas, kemudian analisis insiden kesehatan, kemudian situasi berbasis keamanan atau analisis kecelakaan, kemudian analisis kegagalan dalam rekayasa dan pemeliharaan, kemudian ubah manajemen atau kegiatan peningkatan berkesinambungan, kemudian sistem komputer atau analisis perangkat lunak. Jadi intinya di sini adalah root cause analysis dapat diterapkan di setiap masalah yang terjadi yang dihadapi oleh suatu perusahaan, seperti itu. Kemudian informasi yang harus ditentukan untuk mengetahui sebuah masalah, kita harus mengumpulkan sebuah informasi yang di sini disimpulkan seperti menggunakan 5W1H, yaitu siapa yang menemukan masalah, apa yang sebenarnya terjadi, kemudian di mana, kemudian kapan, berapa, dan juga bagaimana. Jadi tim itu harus meninjau atau mengumpulkan semua informasi yang ada dari sebuah perusahaan, kemudian dikumpulkan dan diolah dan dianalisis seperti itu. Di sini kemudian juga ada yang harus diajukan kepada tim untuk lebih jelas lagi siapa yang terkena dampak masalah ini, kemudian apakah tim memiliki wewenang untuk menyelesaikan masalah ini, terus kemudian apa yang kita ketahui tentang masalahnya, apakah sesuatu yang berdampak pada pelanggan, akankah kita benar-benar melakukan sesuatu tentang ini. Jadi ajukan pertanyaan-pertanyaan ini kepada tim agar masalah ini tuh terdefinisi dengan jelas seperti itu. Kemudian di sini saya mengambil dari sumber lain, yaitu diagram Ishikawa dan juga FMEA, di mana diagram Ishikawa ini menjelaskan seperti manusia, bahan, metode, mesin, pengukuran, dan juga lingkungan seperti itu. Kemudian ada juga mode kegagalan atau analisis efek, di mana ada analisis ini itu seperti tabel, di mana tuh isi tabelnya itu berisi data dan juga informasi dari suatu masalah. Jadi bisa dengan jelas kita melihat di mana bagaimana masalah yang terjadi itu. Terus tim harus menambahkan informasi yang diketahui dan menyelesaikan masalah-masalah berikut jika masalah tidak termasuk dalam FMEA. Ya, seperti ini: daftar masalah, identifikasi, daftar, terus kemudian meninjau prosesnya, kemudian melalui pemecahan. Jadi inti dari root cause analysis ini adalah mencari sebuah masalah dari suatu perusahaan, kemudian tim atau anggotanya itu memecahkan masalah dengan menganalisis, mencari tahu bagaimana asalnya dari ininya, kemudian tim melakukan perbaikan. Setelah itu perbaikan itu diusahakan agar tidak terjadi lagi. Jadi seperti itu. Sekian, terima kasih.